Bagaimana membaca Al-Quran dengan nada yang keras atau seperti apa? Oke. Pertama kita lihat dari hadis Abi Musa Asy'ari. Qala Rasulullah ya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ra'ayatani wa ana astami'u li qira'atikal bariha." Kata, seandainya engkau melihatku tadi malam ketika aku mendengarkan bacaanmu, sungguh engkau telah diberi suara seperti seruling dari serulingnya keluarga Nabi Daud. Ya kan? Laqad utita misbarah. Sungguh engkau telah didatangkan seruling dari serulingnya keluarga Nabi Daud. Ada orang membaca Al-Quran keras di rumahnya. Nabi lewat atau di masjid, Nabi lewat. Ya kan? Lalu Nabi mendengarkan bacaan itu. Ya kan? Karena Abu Musa Asy'ari ini punya suara yang merdu. Ya kan? Lalu Nabi terkagum-kagum dengan bacaan suaranya itu gitu. Nah, di sini posisinya berarti boleh loh baca Quran dengan bersuara keras walaupun di masjid, yaitu satu. Tapi itu tidak hadis cikgu saja yang akan kita manfaatkan, ya kan? Tapi yang jelas hadis ini dari Abu Musa Asy'ari, dia membaca Al-Quran di masjid, Nabi lewat, terdengarlah bacaannya, lalu Nabi terkagum-kagum dengan bacaan itu, memujinya seperti suaranya itu seperti serulingnya dari Nabi Daud. Berarti indah. Ya kan? Nah, ini juga sebagai dasar orang-orang kalau mengatakan seruling itu musik. Nah, kok Nabi mengibaratkan seperti seruling gitu. Kalau seruling itu bagian yang haram. Kan ada pula yang enggak ketat tuh, musik haram kan? Lalu alat itu menjadi haram gitu. Karena dia mengeluarkan suara. Jadi kalau sendok dengan garpu nanti mengeluarkan suara, tentu nanti ya kan mengeluarkan musik gitu kan. Nah, jadi hati-hati juga gitu. Bayangkan ibu-ibu, kalau seandainya lah seruling itu sesuatu yang haram, tentu Nabi tidak akan membanding suara dengan sesuatu yang haram gitu. Paham ibu maksudnya itu kan? Oke, kembali. Jadi Abu Musa Asy'ari ini membaca Al-Quran di masjid malam-malam. Lalu Nabi lewat di situ, terdengarlah bacaannya itu karena suaranya indah. Nabi takjub dengan suaranya yang indah itu, sehingga Nabi memujinya dengan bunyi suaranya itu seperti serulingnya keluarga Nabi Daud. Itu satu. Di sini membolehkan membaca Al-Quran dengan keras di masjid. Itu satu. Ya. Yang kedua, umpamanya di sini ada Nabi. Dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadisnya, qala li, kata Abdullah, Nabi, ya kan, bacakanlah atasku Al-Quran. Ya kan, maka aku mengatakan, aqra'u alaika wa alaika anzal. Kecek Ibnu Mas'ud, masa boleh yang baca Nabi, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Ya, maka Nabi mengatakan, ya kan, ingin Rasul itu dibacakan dari, saya suka mendengar, ya kan, bacaan dari yang lain, bukan Nabi saja gitu. Ya kan? Nah, maka pada waktu itu dibacakanlah, sampailah Nabi berlinang air matanya karena mendengar bacaan Abdullah Ibnu Mas'ud. Berarti kan boleh membacakan. Berarti ada yang mendengar, kita membacakan. Ya kan, sekaliber Nabi pun. Jadi makanya saya minta ibu-ibu, siapa yang mau baca? Ya, saya mau mendengar juga dari ibu. Nah, itu maksudnya. Bayangkan Nabi minta ke Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini ibu-ibu, orangnya kecil, kurus, tapi pemberani. Yang menghabisi nyawa Abu Jahal di medan perang. Ya kan, walaupun sudah ditusuk oleh yang lain, tergelimpang, menghabisi nyawanya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia yang berani membaca Al-Quran di depan orang ramai di Makkah itu.
Yang lain takut-takut, seperti kita berbicara tentang surat Toha itu kan, takut-takut. Nah dia baca itu dekat orang-orang kafir itu dengan keras. Nah, Nabi pun minta dia membaca. Berarti boleh membaca Al-Quran kepada orang lain. Tentu nadanya nggak mungkin lembut tuh. Artinya ada suara lah di situ kan. Itu yang kedua. Kemudian Nabi mendengar bacaan sahabat di masjid malam nih tadi ada. Aisyah bercerita. Jadi kata Aisyah, ya kan, Nabi mendengarkan seorang laki-laki membaca Al-Quran di masjid. Maka Nabi mengatakan, semoga Allah merahmatinya, memberkahinya. Karena bacaannya tadi itu, laqad zakaroni ayatan kuntu uskituha. Bacaan ayat tadi itu mengingatkan saya kepada ayat-ayat yang terlupa saya membacanya. Bukan lupa dengan ayatnya. Kan ada ayat tuh tidak pernah kita baca-baca lagi walaupun dah hafal kita. Ya kan? Dengan ada orang membaca itu kita ingat lagi, oh ini dulu ada hafalan saya ini gitu. Saya pernah dulu tidak membaca dalam sholat surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun itu. Hampir 6 bulan tidak pernah saya baca-baca itu. Pas sampai di Makkah, ada imam membaca itu, langsung saya nangis-nangis di situ. Oh ini ayat ini udah berapa bulan saya tidak pernah baca gitu. Ya kan, kadang dia tidak muncul di permukaan kan ketika kita sholat. Ya kan? Nah itu muncul seperti itu. Jadi orang membaca ayat itu membuka lagi memori kita. Ya Allah, ini dulu udah hafal, tidak pernah dibaca, umpamanya kan setiap baca tidak sampai ke situ, setiap baca tidak sampai ke situ. Jadi ada gunanya juga. Ya kan? Sehingga Rasulullah rahimahullah, Allah merahmatimu. Sungguh kata Rasulullah mengingatkan itu ayat-ayat itu kepada saya dari surat-surat yang pernah ada dulu. Ya kan? Sehingga muncul kembali gitu. Itu tandanya boleh baca Quran di masjid dengan suara yang keras. Ya, tanda kerasnya itu terdengar sampai keluar gitu ya. Dulu nggak pakai mic malah kan. Nah itu. Tapi ini apa bedanya bagi kita ini? Ya kan, Nabi suka juga mendengar Al-Quran dibaca oleh orang lain di samping diri beliau sendiri. Yang kedua, masjid adalah tempat utama untuk lantunan Al-Quran. Ya kan? Bacaan yang khusyuk itu bisa menggetarkan hati. Sampai Nabi menangis, bayangkan. Kadang-kadang kita juga bisa begitu mendengar orang baca itu. Suara yang indah, ya bukan tujuan ya, tapi kekusukan dan penghayatan itu dia. Ya kan? Lalu bagaimana gitu? Kan belum dijelaskan siapa yang ada di masjid itu, bagaimana orang di masjid itu kan tidak dijelaskan. Nah, itu yang perlu kita jelaskan juga. Umpamanya ini adab. Ya kan? Ketika di fi buyuti azinallah, itu di masjid maksudnya. Itu Allah mengizinkan untuk dimuliakan, disebut nama-namanya. Itu sudah ada surat An-Nur. Jadi yang maksudnya di sini masjid adalah yang paling utama disebut yaitu atau dibaca Al-Qur'an. Jadi maka itu memang tempat terbaik baca Quran itu adalah di masjid. Oke, itu. Lalu bagaimana sunnahnya? Ya gini. Tadi Nabi mendengarkan. Jadi harus ada yang mendengarkan, Bu. Kalau ada orang diputar kaset banyak yang mendengar, tidak ada gitu. Nah, harusnya harus ada yang mendengarkan. Kalau tidak ada yang mendengarkan, ya cukup kita aja baca surat. Iya kan? Nah, jadi ada yang mendengarkan. Sehingga Nabi yang mendengar itu terasa sekali kalau itu ada rahmat di situ. Iya kan? Nah, ini ingat-ingat di sini. Nanti ada hadis yang lain gitu. Iya kan? Yang mengingatkan kepada kita. Ini ayat keikhlasan membacanya, jangan terpengaruh mentang-mentang suaranya bagus kemudian dihiasi berubah dia. Bukan karena Allah lagi, tapi karena rianya. Itu perlu tuh. Ya kan? Silakan dibaca dengan suara yang bagus tapi bukan untuk pamer. Semakin apalagi saya kadang bingung juga, kenapa orang kadang-kadang baca Quran pun disawer-sawer gitu. Dikasih, kemudian bersorak-sorak gitu ya, ada seperti itu kan, saweran gitu. Kadang kalau karena baca Quran itu ibadah, nanti jangan-jangan
ada niat lain gitu, ya kan? Nah, itu makanya agak sedikit hati-hati di situ. Boleh saja, tapi jangan berubah nih niat di situ gitu, ya kan? Nah, tadi ada ayat di sini, Fastaiz billah. Ini adabnya. Jadi satu, ikhlas, kedua, berlindung kepada Allah, gitu ya. Nah, yang ketiga yang perlu di sini adalah bahwa suara terbaik itu akan membawa apa ya? Keagungan dari Al-Quran. Jadi suara itu mendukung. Padahal Al-Quran itulah agung sebenarnya, udah hebat gitu. Tambah pula dengan suara yang indah, menambah keagungan dari Al-Quran. Jangan berteriak-teriak, ya kan? Tapi dengan suara. Seperti, nah ini rambu-rambunya di sini. Jadi ketika Nabi sedang beritikaf di masjid, lalu ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang salat sunat, ada yang baca Quran. Nah, kalau kondisinya seperti ini, lalu Nabi menyibak tirainya kayak ini kan, pas buka Nabi, setiap kalian ini, kulukum yunaji, masing-masing kalian kau kan mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Nah, ini katakan kulukum yunaji rabbuhu. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Jadi kalau tadi itu dia seorang di masjid, ada orang yang tergaduh, ya silakan. Seperti kita di rumah, umpamanya kita tidak ada orang yang ganggu kita. Kita mau keraskan, umpamanya hilangkan kantuk tadi kita ya kan. Tapi kalau ada orang lain yang sedang itikaf, ada orang lain yang sedang berzikir, ada orang lain yang sedang sholat sunat, ada orang lain yang sedang berdoa. Lalu kita baca Quran keras-keras. Orang sholat sunat di sini ya, kita di situ baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholat sunat di situ. Jadi kalau seandainya kita mau buat baca Quran dengan mic gitu ya, apalagi dibaca jam setengah sampai lah diputar kaset gitu. Ada orang yang oke lah kalau tidur dia mungkin terganggu. Nah, atau ada anak kecil yang sakit, ada orang yang akan kerja, ada orang yang tahajud. Itu yang perlu pertimbangan. Nah, nanti kalau dilarang, masa putar kaset Al-Quran dilarang? Lah Islamnya tuh. Padahal ini ada hadis kan, mengatakan masing-masing orang di masjid itu ada yang sholat sunat, mendekatkan diri kepada Allah, ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang berselawat, ada yang itikaf. Maka kata Rasulullah, fala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Jangan kamu mengeraskan sebagian yang lain, walaupun itu yang dibaca Al-Quran. Jadi kalau tadi itu apa maksudnya itu? Nabi minta dibacakan Al-Quran, tidak ada orang lain terganggu. Ya kan? Dia baca di masjid, tidak terganggu orang lain malam. Ya kan? Jadi kalau besok itu Ramadan, ibu-ibu, tolong dipilih. Kalau mau baca Quran, bacalah. Tapi kalau udah jam 11 masih pakai mic keluar, yang mendengar kita 2 inci dalamnya, 3 orang dalam, pakai Al-Quran, pakai mic. Orang udah istirahat kan? Itu adab kalau bahasa ininya. Adabnya itu seperti itu. Ya kan? Jangan ya kita ini melakukan sesuatu gitu. Kalau bisa kusuk. Tadaburnya kita. Ya, kusuk. Memang betul-betul kusuk untuk mendengarkan, mempelajari Al-Quran. Sehingga ketika Ibnu Mas'ud tadi membacanya, Nabi sampai mengeluarkan air mata karena kusuk, karena memang serius mendengarnya. Nah, tidak mengganggu apalagi sholat orang lain. Makanya tadi dikatakan la yajhar ba'dukum ala ba'din fil Quran. Terganggu orang sedang sholat, terganggu orang sedang zikir, terganggu orang sedang berdoa. Nah, kadang-kadang betul itu ibu. Saya kalau udah masuk ke masjid Jumat lah sampai jam setengah jam tinggal masih juga kare suara mik. Nah, kita mau sholat sunat itu lah berperang tak?
Kadang-kadang ndak baparang jo mik nan ado di masaji itu loh. Baparang lo jo mik nan sawalah gitu. Iya. Nah, itu kadang-kadang. Malam pernah ibu-ibu jemaah ini mengaminkan imam yang di masjid sawalah. Waktu sholat maghrib. Ya kan? Masjid sawalah itu mungkin suaranya bagus. Padahal sholat berjamaah itu untuk makmum. Jadi bacaan imam itu untuk makmumnya, bukan untuk orang yang sedang di lapau, yang sedang di rumah. Iqamat itu untuk orang yang akan sholat, maka ada kalimat qad qamati sholat. Qad qamati sholat itu artinya segera dirikan sholat. Jadi iqamat itu untuk orang yang ada dalam masjid, bacaan imam itu untuk orang yang ikut sholat. Kalau azan memang untuk orang di luar. Nah, jadi ikut kadang-kadang disamun sesadonya kan. Azan, iqamat, imam disamun semiknya sadonya. Nah, itu lebih berat lagi tuh. Ya kan? Nah, maka dari itu sebenarnya boleh ya kalau kita ambil kesimpulan, silakan baca keras-keras dengan syarat ada yang mendengar, kemudian ada yang mengikuti, bacaannya dengan ikhlas, dengan lembut, dengan suara terbaiknya. Ya kan? Kemudian kuncinya jangan mengganggu orang lain. Nah, gitu.